Instagram, WhatsApp bisnis, itu kan termasuk sosial media. Yang ketiganya itu dia terkoneksi ke e-commerce mana? Karena pelanggan butuhnya yang cepet. Kan air kayaknya ulang teh geus diklik, terus kuat itu sabar ya Maya. Teknologinya bukan yang lebih canggihkan. Masyarakatnya mampu menggunakan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi supaya bisa membereskan masalah-masalah. Itu kan berbicara teknologi 4.0 itu sebenarnya adalah resiko. Resiko pertama hanya memberikan umpan-umpan. Motivasi yang lebih baik adalah dari dalam. Seperti telur ayam, kalau dipecahkan dari luar jadi nonton. Jadi ceplok dong. Kalau nggak telur dadar. Sini jawab salah. Dipilok orang. Seperti itu. Nah, ada Society 5.0, tapi itu juga dari Shinzo Abe, dari Perdana Menteri Jepang dulu 2017. Society 5.0 itu diikrarkan untuk Balik lagi di channel YouTube saya, Hadi Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini saya bareng Kang Salman Al-Farizi. Ya. Selamat siang, Kang. Siang. Gimana kabarnya? Baik, pasti ya. Di tengah pandemi mungkin Kang ya, apalagi PPKM, khususnya di pelaku UMKM kita bingung mencari solusi bagaimana. Nah, mungkin Topur bisa menjadi salah satu solusi di tengah pandemi seperti sekarang, karena kita sedang menginjak di revolusi industri 4.0 itu. Nah, namun sebelum kita jauh bertanya tentang Topur dan bagaimana strateginya, pengen tahu Kang bagaimana cerita dari kenapa sih Akang membangun sebuah marketplace atau e-commerce seperti Topur. Oke, posisi sekarang itu industri 4.0, Iya. 4.0 atau ya 4.0 ya. Yang 4 itu siapa? Persib ya. Oke, jadi 4.0 sudah sering dibicarakan di banyak media, banyak pembicara. Sebenarnya apa sih 4.0 itu sebenarnya? Ya, untuk Topur itu adalah e-commerce, ya, bukan marketplace. E-commerce yang dibangun oleh Topur itu dasarnya adalah kelanjutan dari 4.0. Dari revolusi 4.0 yaitu 5.0. Jadi teknologinya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi Topur ingin bahwa teknologi menjadi penyelesaian atau solusi bagi masyarakat, yang artinya teknologinya bukan yang lebih canggihkan. Masyarakatnya mampu menggunakan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi supaya bisa membereskan masalah-masalah. Itu kan berbicara teknologi 4.0 itu sebenarnya adalah resiko. Resiko pertama, kalau kita fokus kepada teknologi 4.0, setiap orang itu diharapkan punya teknologinya. Ya, bisa jadi manusianya jadi objek. Manusianya jadi objek. Teknologi yang mengendalikan manusia. Bisa seperti itu kalau 4.0. Nah, ada Society 5.0, tapi itu juga dari Shinzo Abe, dari Perdana Menteri Jepang dulu 2017. Society 5.0 itu diikrarkan untuk menyelesaikan masalah, gitu. Masalah itu, udah bisa gitu kan. Nah gitu. Jadi 4.0 itu belum selesai kalau manusianya, masyarakatnya belum siap. Nah, ada, jadi
mundur dulu ya sebelum cerita tentang Topur maju ke depan. 4.0 itu kan sempat jadi polemik. Muncik bahasa Jepang ya. Lamun itu industri. Hai, ya, lamun itu industri, pakai mesin, pakai robot, pakai robot semua, artinya pengurangan karyawan. Karyawan, betul. Itu masalah. Masalah ya kan? besar. Itu masalah besar. Terus kondisinya adalah manusia produktifnya itu sudah mulai tua, sudah mulai tua. Nah kita ini yang masih muda. Orang enek kan, gitu. Jadi masih yang muda-mudanya itu harus bisa produktif juga. Betul. Tapi untuk menggantikan yang senior lah, jangan tua ya. Senior. Yang senior ini junior itu harus bisa ikut produktif. Tapi kalau ada teknologi, juniornya jadi malas. Bener? Betul. Iya. Jadi serba mudah. Gus lah, aya mesin iya, gitu kan? Gus lah ya Google iya. Gus Google iya kan? Betul. Internet naseep, liur. Ya, jadi manusianya akan menjadi objek nantinya berbahaya, tergerus oleh teknologi. Nah, muncullah Society 5.0 atau 5.0 gitu, 5.0. Itu untuk penyelesaian masalah. Nah, basicnya Topur pakai 5.0. Setelah menggunakan teknologi gitu. Kan kalau mau ngobrol gitu suka yang iklan ya. Oh, iklan. Kalau mau beli Cleo ke gue ya. Disponsori. Ya, sponsori paling di-cut sedikit. Ya, jadi teknologi di Topur kita mengolah. Kita tidak membuat sendirinya. Kita tidak membuat sendiri karena server dan semuanya itu sewa. Itu sewa ke AWS, Amazon Web Services yang nggak ada di sini, gitu. Karena kekuatan dari kemampuan si server itu digunakan oleh semua marketplace dan e-commerce di dunia. Nah, maksudnya kita bikin e-commerce Topur, guys, peren, guys tekudu belajar dari e-commerce, produknya mana, gitu. Siap produksi, konsisten dengan produk, yuk pedagang di Purwakarta, bareng-bareng kita naikkan online, gitu. Kan aya nu kieu. Pengalaman tahun pertama launching ya, Topurnya, wih, teman-teman mantap lah ya. Mantap lah, gayanya. Gaya lah. Topur ya launching, gitu kan. Tapi sebagai diri pribadi, itu beban gitu. Beban. Pertama, posisinya kita baru. Terus kita menahan euforia terlalu berlebihan. Guys, terlalu buka Topur biasa weh. Gitu. Karena masih ada yang lebih canggih lain, tapi kita masih punya PR panjang. Gitu. Pedagang-pedagang di Purwakarta khususnya itu ayo kita ajak jualan online. Terus kita terjun ke lapangan tahun pertama itu. Semua antusias tinggi. Ketika ngobrol person to person, orang langsung man to man gitu ya, ngobrol hiji-hiji. Di situ baru ngobrol. Saya antusias. Tapi itu bisa komputernya. Nah, gitu kan. Nah, ternyata masih ada yang berpikiran bahwa untuk ikut online itu kudu jago IT. Harus pintar perangkat lunak seperti itu kan. Harus seperti itu. Kan ada Topur itu nggak usah begitu. Iya, kita jadi admin teman-teman pedagang. Itu siapkan produknya. Pedagang mah tinggal siapkan produk, terus berkolaborasi dan Topur lah tugasnya untuk mempasarkan. Iya, betul. Kita pasarkan di sana. Nah, ada cuman. Untuk online itu butuh tahapan proses. Biasa, nah ya dicampur biar kan ini akan di share lokalnya. Mau ke Zimbabwe bener. Mau kayak tadi mah. Ya, itulah uniknya 5.0. Kita ngobrolnya kita sederhanakan. 5.0 gitu ya. Ada teknologi revolusi industri 5.0. Mereka harti ya, mereka harti. Jadi ngobrol tuh asal pinter sorangan. Liur batu. Apalagi kan pelaku UMKM kan ya, apa itu industri 4.0, 5.0 dan sebagainya.
Jadi 4.0 itu penggunaan teknologi, jadi mundur ya berarti. Penggunaan teknologi yang benar-benar sudah menggunakan jaringan internet. Itu artinya teknologi daring namanya daring ya gitu kan. Kan ada robot aja pneumatik kan, itu kan. Ada lagi yang menggunakan jaringan. Gitu. Dan ini sudah ada AI juga. Kayak menjelaskan AI deh. Kayak kewe podcast tuh aja kayak gitu kan. Panjang deh kayak bisa salah. Nah, jadi kita pakai gunakannya yang 5.0 supaya lebih tepat sasarannya. Kita pengen berbasis solusi. Jadi teman-teman pedagang ulah mikiran kumahanya cara uploadnya. Kita komunikasi melalui WhatsApp. Ada Halo Topur. Nomornya di bawah ini. Di bawah sini. Di bawah sini. Kalau nggak ada di dalam HP saya nomornya. Gitu. Ya. Nah, tinggal chat WhatsApp. Kang, bade jualan. Gitu. Tinggal ngobrol aja biasa. Kita kudu Kak, boleh Kak juga. Kak gitu, Kak. Bohong. Katanya WK. Kita ujung-ujungnya teh mau dagang. Ya. Nah, kembali lagi chat aja biasa. Mang, bade dagang ya di Topur kumaha. Nanti kita akan balas. Nah, harus dipahami ada cumannya kan tadi. Kalau mau berjualan online itu harus siap dengan kos tambahan. Sebenarnya biasana dagang di warung, ayo balanya dikeresekan. Mang, misalkan kabel 5 meter keresekan. Nggak bisa. Namun di online mah kudu di wadahan. Ada kemasan kurir. Branding Kang ya. Ya, branding juga. Terus ya harus dibungkus dulu sebelum dikemas teh. Tentu dikeresekan. Kirim. Keresek hidung. Harus di seal dulu, dilakban dulu, dikasih tulisan namanya. Nah, jadi harus ada biaya tambahan. Artinya waktu juga biayanya, kita tuh kudu nyiapkan waktu untuk ngebungkus, mengemas, dan produknya benar-benar siap di online kan, e-commerce mebel gitu kan, e-commerce able, ya gitulah pokoknya. Jadi untuk di online kan itu barangnya tepat. Misalkan ada saya jualan barang, misalkan jualan makanan kuliner. Tapi Kang Ima basinya lamun 30 menit. Sementara pengiriman deket lah ke Karawang. Dekat. Kan sehari setelahnya. Tapi di itu teh kan bulukan. Nah, jadi harus dipertimbangkan barang apa aja yang bisa di online kan itu. Kecuali barang itu dikonsumsi di lokal bisnis. Di area Purwakarta juga. Contohnya Raja Jengkol. Nah, kan itu. Jadi nubelina misalkan nubelinanya yang belinya itu orang Sumurugol misalkan. Kontak beli dikirim. Kirim langsung. Hari itu juga langsung dimakan. Itu bisa yang lokal bisnis. Jadi ada dua Kang Adi, yang lokal bisnis sama yang benar-benar mau full e-commerce gitu. Itu pengelolaannya beda. Oh, di Topur itu berarti ada 2 bagian itu kan? Ada 2 bagian. Yang lokal bisnis mah main belakang. Gitu, ya. Karena aku udah langsung dikirim kan. Langsung dikirim. Satu hari itu kan. Meser sop ayeuna. Yang parah itu kalau mie. Bekah. Kalau beli mie sekarang nyampe besok. Kang abi meser aja. Ini jadi double gitu kan. Jadi bekah itu bahaya. Jadi ada penanganan khusus. Dan teman-teman pedagang ya jangan khawatir, ngobrol weh biasa. Mang iya kumaha gitu, man ini gimana gitu. Jadi tidak sebegitu baku tidak sebegitu baku. Nah, perkawis strategi gitu. Resep perkawis. Jadi kahartos aja pan gitu. Aduh, kepancing Sunda. Perkawis strategi kepada Topur kepada pelaku UMKM sejauh ini kumaha Kang? Jadi kita strateginya pendekatan yang benar-benar dipepet kan. Dipepet tuh pokoknya, karena kan kita benar-benar lokal. Pedagangnya tuh memaksimalkan orang lokal ya, orang Purwakarta. Jadi kalau pedagang misalkan serius dengan satu produk, contohnya produk ada Samarina, bumbu racik, sate.
Misalkan fokus di sana. Nah, kita juga jadi serius. Oke, bagaimana ini? Terus harus bagaimana? Terus adsense-nya gimana? Kita juga ikut memikirkan itu. Yang artinya teman-teman pedagang strateginya itu setiap produk beda-beda, Kang. Lamun mebel jeung makanan disamakan, algoritmanya beda, gitu kan. Misalkan di sana makan di tempat, mebel makan di tempat gua paku. Hari akan rinyuh gitu kan lain gitu ya. Seperti itu. Jadi ada algoritmanya beda-beda. Untuk strateginya beda-beda, tapi kita tujuannya adalah meningkatkan konversi, kan. Jadi bukan sekedar diiklankan, kita punya tujuan yang relevan. Jualannya benar-benar kajual, gitu. Kalau untuk diiklankan, kita mah setiap hari iklan. Karena memang kita ada toolnya, alatnya gitunya, ada alatnya untuk iklan. Secara digital marketing ada, gitu. Cuman kita fokus ke konversi. Iklan itu terkonversi jadi terjual barangnya, gitu. Nah, saat ini yang kita lakukan, banyak yang mereka tidak langsung ke Topur aplikasi, tapi langsung ke pedagang. Itu nggak masalah. Buat kita nggak masalah. Karena pertama, Topur itu baru, aplikasi baru. Tapi pedagang ini butuh percepatan lebih dulu. Betul. Gitu. Pemutaran uangnya. Ya, perputarannya. Jadi lamun urang keukeuhnya, kita keukeuh pakai keukeuh itu embung urang embung kayak kan moal jodohnya. Gitu kan, bertepuk sebelah tarang kayak gitu. Nah, jadi bagaimanapun caranya ini bisa closing, bisa terjual. Nanti juga akan lambat laun produksinya teman-teman pedagang kan meningkat. Kita juga sudah siap. Sekarang ini lagi bikin katalog ya. Lagi bikin katalog sekarang. Karena suka yang itu. Balik lewat kurang. Promosi. Nah, itu Kang dagang mah kudu kitu relevan ya. Betul, marketing. Marketing, maklar everything. Setiap produk strateginya berbeda-beda gitu. Tinggal kesiapan dari pedagang. Kalau masih coba-coba, waktu tahun pertama ya Kang, ya, kita tuh bener powerful semua. Karena kita juga Blue Ocean. Jadi ini bisnis baru bagi kami, Blue Ocean yang nggak tahu seperti apa. Tingkat kerugiannya ada 80%. Pasti itu mah. Iya. Untuk 20%-nya adalah untung-untungan. Ayah syukur, aduh. Gitu kan. Jadi bunuh diri, kata teman-teman itu bunuh diri. Ya. Tapi buat saya ente dibunuh ge paeng kayak gitu kan. Jadi lebih baik kita bertahan untuk hidup daripada kita tidak punya semangat untuk hidup. Betul sekali. Oke. Termasuk kepada teman-teman pedagang. Karena kita punya tujuan. Tujuannya adalah ketika pedagang di Purwakarta produknya bisa diterima oleh masyarakat luas, yang paling dini adalah peningkatan per kapita, kan? Peningkatan per kapita. Mulai serius sih orang ngobrol. Peningkatan per kapita. Yang kemudian nanti akan berpengaruh kepada PAD, pendapatan asli daerah, ya kan? Seperti itu. Nah, dari awal dulu nih per kapita, per produk, per pedagang, per orang sudah meningkat. Dari mana caranya? Dari produknya teman-teman pedagang, sok dibagus-bagus produknya. Lamun kuliner dibikin nikmat. Karena ada segmen pasar loh, mereka tuh nggak perlu banyak tapi enak. Tuh. Ada loh yang kayak gitu. Mereka itu nggak butuh murah, tapi butuh nyaman. Tuh. Ya kan? Kualitas. Nyaman mah kualitas ya. Nanti jualan apa nih? Aduh, bahaya. Tapi rasa pacar. Oke, ya. Jadi ada segmen pasar yang gitu loh, gitu. Jadi bukan harus selalu memilih yang ini murah loh, beli satu gratis satu. Ada lagi pedagang, bisa dong beli satu gratis dua. Oke, jika jangan hengkar gitu. Gitu. Jadi ada segmen pasar yang harus kita targetkan, gitu. Benar-benar yang profit untuk kita. Tuh, jangan hanya ini promo toko rasa kasual loh, itu beda dengan bakar uangnya
para pengusaha-pengusaha warna itu beda karena tetap ada targetnya gitu. Kalau mau promosi berapa lama? Kayak mancing lagi kan ya? Kayak mancing sapi Cing lalu. Oh, ya. Umpan. Oh iya betul. Seperti menolong ikan tenggelam. Ya. Nah, terus mengenai ini kan Topur kegiatannya selain menjadi media dalam penjualan, akhirnya menemukan pelaku UMKM untuk menemukan pasarnya. Ada nggak sih semacam kelas kayak nge-branding nih, terus gimana nih caranya harus menemukan pasar, misalnya kelas-kelas seperti itu lah gitu. Oke, jadi kelas-kelas itu ada kagok dibuka ya, kebayang dibuka. Nah, kelas itu ada, tapi memang belum kita buka ke UMKM karena kelas itu berbayar kan. Ya, kelas untuk branding itu maksudnya komersil. Tapi jangan takut, kalau UMKM mau, kita tuh lagi bikin program, jangan per orang, nanti biayanya mahal, gitu. Kalau mau misalkan branding, misalkan ada 5 orang, 5 orang daftar, jadi berkelompok kan gitu. Nah 5 orang itu dengan biaya yang kita kasih, nanti brandingnya seperti apa sih? Karena posisinya digital itu bukan berbicara tentang sosial media. Sosial media adalah pilihan kedua. Kalau mau digital, itu tuh ada 3 tahapan digital di penjualan ya, gitu. Yang pertama website. Website itu mudah kalau dinaikin SEO. Tuh, masih ada di pencarian. Lamun sosial media, SEO-nya udah sama sosial media. Berapa dinaikin SEO? Nggak bisa, paling bisanya up. Bisa gitu kan? Ya gitu. Nah, terus setelah punya website, dia kan nanti punya domain yang namanya otentik, benar-benar tentang bisnisnya dia. Seperti halnya saya jualan, punya toko, dengan jualan nggak punya toko. Kira-kira nilai kepercayaan pelanggan itu beda nggak? Pasti beda. Itu dia. Nah, lalu ada lagi setelah website itu punya buat panggilan emailnya nanti. Ada email misalkan info@rajajengkol.com. Mantap kan, order mereka info@rajajengkol.com gitu. Kan bisa seperti itu. Lalu setelah itu sosial media. Itu yang komersil maksudnya, tapi ya silakan kalau mau sosial media dulu. Nah, setelah itu sinkronkan dengan sosial media. Sosial medianya akan otomatis memverify bahwa ini akunnya berjualan. Itu nanti dia akan merubah algoritmanya sendiri. Seperti contohnya IG. Kalau punya domain, kalau punya website dan email dari domain otentiknya tadi, dia akan muncul IG toko. Bener deh? Ya. Otomatis kan? Otomatis dia. Karena dari Instagramnya melihat, memverifikasi bahwa ini akunnya berjualan. Gitu. Kecuali akunnya seperti artis gitu kan, public figure, itu nggak punya website juga, dia akan ketahuan. Karena udah diangkat sama medianya. Iya, sama medianya sudah, karena dia ada personal branding. Personal branding gitu. Setelah itu akun berjualan, website, sosial media, ada lagi dia terkoneksi ke e-commerce atau marketplace mana, gitu. Dan sosial media itu kan banyak, kita kan banyak tahu Facebook fanpage, Instagram, WhatsApp bisnis, itu kan termasuk sosial media. Yang ketiganya itu dia terkoneksi ke e-commerce mana. Pasti kan kita berani untuk stok juga gitu kan, yang pakainya ada gitu kan, udah jelas. Terus kita bisa antar kalau kasih pedagang fokus produksi gitu. Kenapa kita pengen fokus produksi? Karena saya nggak bisa produksi, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Saya akan fokus kepada mencari buyer, mencari pembelinya gitu, melalui digital marketing, melalui katalog yang lagi kita buat. Jadi katalog itu nanti surprise.
Mantap. Pokoknya tabloid topper. Nggak tabloid di katalog lah pokoknya, ada seperti itu. Nah, mengenai ini kan, mengenai mungkin dari teman-teman atau pelaku UMKM ya, Bapak Ibu yang nonton ini ingin tahu nih bagaimana sistem bagi hasilnya. Oh iya. Pasti dong ada gitu. Iya. Jadi sistem bagi hasil di topper itu sangat mudah dimengerti. Saya kan belum punya barang ibu, misalkan barang ibu. Salah ambigu ya, baru dakwah ya, kayak diedit gitu, kita diedit gitu. Jadi kan itu kan masih punya bapak-bapak ibu-ibu ya, produknya gitu kan. Nah, saya adalah petugas yang saya adalah bagian yang menjualkan. Marketingnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang punya produk. Produknya harganya contohnya 100.000 gitu. Dari 100.000 kita akan ngobrol, Bu. Mau ngasih berapa ke kami? Ke topper 10.000. Oke, deal. Seperti itu. Contohnya ya, itu yang mau mungkin jual 100.000 tapi pasirnya 1 juta. Ya, itu kan juga pertanyaannya. Ya gimana ya? Gitu kan? Nah, seperti itu. Ada lagi misalkan contohnya dari 100.000. Ibu mau kasih berapa? Bapak kasih berapa? Saya mau kasihnya 1.000. Nah, itu saya bakal nanya. Kalau ibu harga pokok produksinya berapa? Pokok produknya berapa? HPP-nya berapa? Kok bisa kasih saya margin 1.000? Dan saya untungnya 2.000. Mending ganti, udah ganti lagi. Kemungkinan kita akan mencari solusi. Ibu masalahnya di mana? Apakah ada masalah rumah tangga? Ada masalah dari pembelanjaan? Apa bagaimana? Karena kita juga harus relevan. Modalnya 100.000 loh, banyak untungnya 2.000. Tuh. Ya kan? Tambah jualan di rumah rada susah gitu. Nah gitu, jadi harus make sense. Jadi, oh kita akan tanya lagi, oh ternyata ada masalah. Kurang pede untuk menentukan harga. Ternyata kita akan di sana ngobrol. Di sana lah fungsinya pendampingan. Mendampingi aja untuk dagang ya, bukan yang lain ya. Terus edit kayak baru dakwah ya, mendampingi kan. Gitu. Nah, jadi pendampingan di sana. Bagaimana menentukan harga, terus kenapa harganya harus misalkan 2 kali dari harga produk, kan berenang ibu rumah sakit kudu menang gaji gitu kan. Nah, lalu ada lagi bagaimana untuk produknya. Ketika sudah menentukan produk, misalkan 100.000, kita akan ngobrol, mau kasih margin berapa untuk topper, seperti itu. Jadi mudah. Kenapa seperti itu? Karena hak produk, hak miliknya masih punya pedagang, belum berpindah ke saya. Terkecuali hak milik produknya udah pindah ke saya. Produknya misalkan harga 100.000, saya bayar 100.000, saya jual di topper 1 juta, boleh. Karena haknya sudah punya saya, gitu. Tapi ayo beli, gitu kan? Nah, itulah misteri, gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada caranya seperti itu. Jadi untuk teman-teman atau pelaku UMKM bisa download topper ini, aplikasi topper ini di Play Store ya? Ya, bukan di XNXX. Di Play Store. Downloadnya. Nanti bisa diinstal, ya. terus di-download dan teman-teman bisa menikmati aplikasi. Oh iya. Besarnya di aplikasi itu gitu. Iya. Nah, untuk topper sendiri punya karakter apa Kang yang mungkin bisa diingat oleh masyarakat? Iya. Topper itu sudah menjadi ya. Sombong gitu kan. Biar mudah diingat, memang kata-katanya mungkin belum dimengerti saat ini. Topper itu ingin jadi solusi, gitu. Mewujudkan ekonomi digital berbasis lingkungan. Yang tadi dibahas di awal untuk Society 5.0 itu, gitu. Jadi bahwa teknologi kita gunakan, bukan teknologi yang menggunakan kita, gitu. Kalinya. Jadi kita yang mengendalikan. Kita yang mengendalikan teknologi, jangan teknologi mengendalikan kita. Hati-hati. Waspada lah. Ya, gitu. Jadi ya mewujudkan ekonomi digital berbasis lingkungan itu nggak mudah ya, seperti saya ngobrol seperti ini, karena
tidak mudah, ada Kang Hadi siap mendukung, mendorong dan dukung. Dengan contoh. Itu kan penuntut, itu udah penuntut kan? Karena lawan deh, gitu. Nah, jadi biar lebih memasyarakat lagi, kita ingin memasyarakat lagi bahwa Topur itu apa sih? Toko online lah gitu, atau bahasa asingnya e-commerce. E-commerce. Kalau marketplace beda. Gitu. Oke. Terakhir kami Ya. untuk mengajak para pelaku UMKM, bagaimana bukan bagaimana sih, lebih ke motivasi sih. Untuk sekarang kan tengah pandemi nih. Ya. Motivasinya apa untuk pelaku UMKM? Jadi ada motivasi dan ada motif dan motif doang, motif dan modus gitu ya. Kalau motivasi itu, kalau kita hanya bisa memberikan trigger, hanya memberikan umpan-umpan. Motivasi yang lebih baik adalah dari dalam, seperti telur ayam. Kalau dipecahkan dari luar, jadi nona. Jadi ceplok endong. Kalau nggak telur dadar. Sini jawab salah. Dipilok gitu. Seperti telur itu. Kalau dipecahkan dari luar akan menjadi telur ayam atau telur ayam, telur dadar atau telur ceplok. Tapi kalau telurnya dipecahkan dari dalam, itu akan menjadi ayam. Dan dia akan bertelur lagi. Wah, mantap. Kamu tadi KB. Ya. Nah, seperti itu. Kami Topur itu bisa memberikan trigger yang tadi, strategi setiap pedagang, setiap produk itu beda-beda. Kita akan memberikan triggernya, umpannya supaya ternyata saya berdagang ini harus melakukan sesuatu yang baru, inovasi gitu. Itu yang paling penting, inovasi. Itu yang paling penting, inovasi. Nah, itu motivasinya. Kami akan terus memberikan trigger, memberikan umpan, memberikan contoh. Namun di kurang mau apa ya contohnya ya seperti ini, Bu. Produk kuliner ini harus seperti ini, gitu kan. Nah, seperti contohnya produk kosmetik, ngobrol lagi. Kosmetik itu jarang ada seluruh tubuh, paling bibirnya aja. Karena fokus dia yang diiklankan adalah lipstiknya, ya kan? Mau iklan lipstik, pakai debu, gitu kan? Nah, kembali lagi kepada trigger tadi, nanti akan ada feedback dari teman-teman pedagang. Oh ternyata saya jualan sepatu, berarti yang harus banyak dicari materinya adalah tentang kenyamanan berjalan, berolahraga, dan seperti itu materi-materinya gitu. Dan seperti itu. Nah, itu semoga bisa menjadi motivasi. Kemudian, contohnya misalkan pedagang sepatu itu punya merek sendiri. Ya. Sekarang masih maklun atau masih beli produk yang lain. Kalau sudah tahu nyamannya produk, fungsinya produk, pasti yang dicari mereknya. Iya, mereknya. Iya di mana iya? No label. Masih ada mereknya. No label, masih ada mereknya. Iya di mana? Di bulak balik, nggak ada. Minimal ada nomor HP, gitu. Nomor WA, minimal. Yang aktif di nomornya, gitu. Dan seperti itu. Motivasinya kami akan selalu memberikan umpan, trigger yang bisa memancing motivasi kan, seperti itu. Supaya bisa seperti telur tadi. Kalau dipecahkan dari dalam, akan menjadi ayam. Kalau dipecahkan dari luar, akan menjadi telur ceplok. Ya, kan? Pertanyaannya, ayam dulu atau telur dulu? Pertanyaannya akan kami jawab podcast selanjutnya. Oke, Kang Salman, terima kasih telah berbagi energinya kepada kita semua. Mudah-mudahan Topur berjalan seperti apa yang dicita-citakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sakit.